carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan hubungan yang amat erat antara gereja dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Hubungan erat itu digambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki dan gerejanya adalah sahabat-sahabatnya. Dengan demikian, bahwa kapan orang mulai berpuasa, gereja mulai berpuasa adalah saat kehilangan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sahabat-sahabat itu kehilangan mempelainya, sebab mempelai laki-laki Tuhan Yesus itu mengalami kematian. Itulah suasana yang sejatinya dimiliki oleh gereja kapan untuk berpuasa. Berpuasa di dalam perjanjian lama memperlihatkan suatu tanda di mana bentuk berpuasa itu sebagai suatu tanda yang memperlihatkan seseorang berkabung, berduka, sebab mereka meratapi dan menyesali atas segala kehilangan akan Allah, dosa-dosanya yang dimiliki, kehilangan akan Tuhan. Itulah situasi di mana orang-orang di dalam perjanjian lama melakukan puasa karena mereka meratapi diri akan dosa-dosanya, telah kehilangan Tuhan di dalam dirinya. Demikianlah gereja yang digambarkan sebagai sahabat-sahabat dari Tuhan kita Yesus Kristus berpuasa karena berkabung, meratapi kehilangan akan Yesus, dan juga menyadari betapa besarnya dosa yang dimiliki, sebab dosa itu memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Dengan melihat salib, maka nyatalah terpampang kepada kita betapa besarnya dosa yang kita miliki, dan itu adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Berpuasa sebagai suatu tanda yang memperlihatkan perkabungan atau rasa duka, sebagaimana itu semua dimaknai sebagai sebuah penyesalan akan diri yang begitu banyak dosa, kehilangan Tuhan pada dirinya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Niniwe yang setelah ditegur oleh Tuhan, akhirnya mereka berkabung, meratapi
segala perbuatan dosa mereka, menaburkan abu pada kepalanya. Semua kota, semua orang di dalam kota itu melakukan tindakan berpuasa sebagai perkabungan bahwa diri mereka telah begitu banyak melakukan dosa, kehilangan Tuhan, kehilangan moralitas pada dirinya. Dengan demikian, apabila ingin diselamatkan, mengalami pendamaian dengan Tuhan, maka orang-orang tersebut melakukan puasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita semua. Apabila kita telah banyak melakukan dosa, maka bentuk puasa merupakan suatu bentuk tanda pertobatan kita, di mana kita meratapi dengan penuh sesal akan segala dosa kita, sebuah kesadaran bahwa kita telah merusak relasi yang akrab antara diri kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah. Maka sebagai suatu bentuk pendamaian, terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni berpuasa dan berpantang. Maka bentuk puasa yang dikehendaki Allah adalah bentuk puasa yang benar, yakni sadar diri akan segala dosanya yang begitu banyak, penuh akan ratapan dan sesal, memohon pendamaian, relasi yang semakin diperbaiki dengan Tuhan. Dengan demikian itulah yang akan terjadi pada diri kita di masa Prapaskah ini, suatu bentuk tanda pertobatan di mana kita melakukan puasa dan pantang dalam rasa sesal, mohon ampun kepada Tuhan akan segala dosa yang begitu banyak telah kita lakukan, dan kita memohon pendamaian dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya dengan pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itulah maka jiwa kita dimurnikan, relasi kita dipulihkan, dan kita semua mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus.